Ya, teman-teman followers Indonews, mohon maaf tadi sempat ada kendala teknis. Jadi kita akan lanjut lagi untuk live Instagram bersama Teh Gina. Kita akan bersambung lagi nih dengan Teh Gina, akan menyambungkan lagi. Dan teman-teman silakan untuk join lagi. Bersama Sindo News karena kita akan membagikan satu voucher belanja senilai Rp100.000, lalu ada juga voucher Hotel Aston, dan juga ada yang paling menarik adalah free coaching bersama Teh Gina. Nah, free coachingnya itu adalah tentang bagaimana kita memotivasi diri kita dalam hidup kita, gitu. Jadi sambil menunggu nih teman-teman untuk join, tadi kita sudah sempat membicarakan mengenai bagaimana membangun karakter tangguh di era new normal. Lalu juga pembicaraan terkait bagaimana sebenarnya apakah karakter itu bisa dibangun dan bahkan di umur berapapun itu karakter masih bisa loh untuk dirubah. Karakter-karakter negatif kita itu masih bisa untuk dilatih agar kita fokus ke karakter positifnya gitu. Jadi buat teman-teman dipersilahkan untuk langsung bertanya aja dan menanggapi, karena kita punya giveaway yang sangat menarik dan ada giveaway khusus dari pembicara kita, dari Teh Gina langsung gitu. Nah, kita akan menunggu Teh Gina untuk bergabung lagi bersama kita, karena di sini masih ada beberapa pertanyaan dan juga teman-teman tanggapannya belum kita respon gitu, belum direspon juga oleh Teh Gina. Jadi silahkan untuk bergabung, silahkan untuk memberikan komentar sambil kita menunggu Teh Gina langsung gabung bersama kita semua kembali di sini gitu. Jadi banyak banget sih memang di masa pandemi ini kita harus banyak memotivasi diri gitu ya teman-teman untuk yang namanya survive di masa yang lagi kayak gini gitu. Banyak juga teman-teman yang lagi dalam segi perekonomian down banget, terus ada juga yang lagi diuji misalnya usaha yang lagi dijalanin income-nya kok tipis banget gitu. Tapi memang harus kita selalu survive dan itu tadi. Nanti kita akan tanya gimana tuh caranya kita bisa survive dan sesuai dengan apa yang menunggu Teh Gina untuk bergabung. Kita gimana? Udah nih. Tadi aku juga langsung Sindo News. Aku langsung WhatsApp Fitri, tadi juga aku langsung Kang Armi, dan tadi telepon sama Gali, dan aku tadi langsung live juga karena aku pengen nyobain kan. Kenapa gitu? Karena di sini full, dan aku udah nyari ini di library itu di perpustakaan oke banget gitu kan. Masya Allah, Masya Allah. Oke. Banyak banget nih kendala. Sorry ya Teh. Kayaknya dari aku juga dari sini ada gangguan gitu ya Teh. Iya, jadi kita mau lanjut nih Teh. Tanya-tanya tentang yang tadi juga sempat kita tanya nih. Nah, terkait dengan karakter yang tangguh gitu ya Teh di era new normal atau di era pandemi gitu. Sebenarnya gimana sih Teh cara kita membangun lagi motivasi diri, kan sempat kita pasti down ya Teh dengan apa yang terjadi beberapa bulan ke belakang ini gitu. Kita akan memasuki yang namanya era new normal dan pastinya kita harus butuh motivasi yang lebih tinggi gitu. Gimana Teh menurut Teteh cara biar kita membangun itu? Oke, ngebangunnya adalah kayak gini. Kita nggak mungkin juga hidup itu dalam keterpurukan. Semua orang itu pasti diuji. Mikirnya gitu aja. Semua orang itu dikasih cobaannya masing-masing, masalahnya masing-masing. Tadi yang saya suka bilang mantan tadi. Nah, si mantan ini gimana tadi cari cara gitu. Gimana tadi kalau kita ngomongin hidup gitu ya, selalu kan pengennya gimana? Pengen bahagia dunia akhirat kan? Nah, gimana sih kita jadi bahagia dunia akhirat? Gimana bisa jadi orang yang produktif? Gimana jadi orang yang bermanfaat? Jadi ke situ tujuannya adalah gimana kita ini sebagai manusia di dunia yang fana ini yang sebentar. Oke, ada dengan tadi mungkin ada yang di PHK, ada yang mungkin masih juga galau-galau gara-gara putus cinta, ada gitu kan ya. Ada juga mungkin gak dapat kerjaan lama banget, ini susah banget. Itu dalam hidup ya pasti ada. Itu pasti ada di porsinya masing-masing. Nah, sekarang kita harus selalu gimana? Cari cara.
Gimana tetap tadi silaturahmi, pakai silaturahmi gitu kan, gimana caranya. Terus gimana tadi bikin si respon kitanya selalu positif. Terus nggak diem aja, diem termenung, terus dengerin film yang sedih-sedih, dengerin lagunya yang sedih-sedih. Ya udah itu makin meratapi hidup. Enggak, sekarang bangkit gitu. Caranya bangkit gimana ya tadi? Jadilah diri yang terbaik gitu. Ini kalau misalkan tadi apa, kalau ada yang ngomongin IQ ya, saya bacain juga ada di apa Milton Erickson juga. IQ itu kan adalah kebahagiaan sebagai hasil kehidupan kreatif tujuan. Itu IQ nih ya, bukunya ada di sini nih. Nih aku bacain. IQ adalah kebahagiaan sebagai hasil kehidupan kreatif penuh tujuan. Itu IQ loh. Dan kalau kita ngomongin MAQ, quotient, kebahagiaan sebagai hasil meraih segala hal dalam dunia fisik. Tadi tujuan dulu, kita ngerti tadi visi tadi kan, jadi manusia yang terbaik, yang bermanfaat, yang positif, gimana cara ke dunia ini sebentar banget gitu. Terus gimana tadi, MAQ, gimana kita di dalam dunia fisik tadi gitu. Terus kita ke AQ, kebahagiaan mengambil bagian dalam mendukung orang lain dan terhubung secara mendalam dengan komunitas. Karena kita hidup nggak sendirian, ada manusia lainnya. Terus gimana? Ada WQ, kebahagiaan sebagai hasil dari rasa syukur atas kehidupan dan penemuan makna yang lebih dalam. Jadi jelas tadi kita kita tujuannya gimana, visinya gimana, misinya caranya untuk gimana, pakai cari ilmu-ilmunya yang ada, terus ya tadi, terus ditanamkan dalam diri gini, kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa. Tuhan sudah menghadiahkan gitu dirimu dengan sesuatu yang melebihi makhluk lainnya adalah akal. Gimana tadi jangan ke bawah syahwat, jangan ke bawah rasa malas, jangan ke bawah keterpurukan, tapi gimana akal kamu, logikamu harus gimana? Berusaha bangkit, cari cara gitu loh. Dan gimana tadi, lakukan apapun, sekecil apapun yang kamu bisa demi hidupmu. Kebaikan apapun. Karena kita tidak pernah tahu kebaikan kecil mana yang bawa kita ke surga. Jadi tetap harus positive thinking, responnya positif. Itu, harus bangkit. Jadi gimana dong Teh, kalau nggak bisa banget terus gimana? Ya tadi, coba deh, saya yakin banget semua orang kalau saya tanya, kalau ini adalah hari terakhir kamu hidup, kamu masih meratapi nggak sih? Mau sedih-sedih nggak sih? Mau nangis-nangis doang nggak sih? Enggak gitu. Pasti dia bangkit gitu. Ya udah, dan semua orang pasti bisa. Semua orang itu diberi masalah dan diberi solusinya masing-masing. Makanya biasanya pakai coaching, gimana cara terbaik. Karena Fitri, semua manusia itu dengan mungkin masalahnya sama, tapi solusinya beda-beda. Makanya saya pakai mempelajari ilmu coaching ini agar tepat, ada ilmunya gitu. Biar orang-orang ini yang bisa saya bantu itu dengan cara yang tepat gitu. Jadi nanti efektif, komitmennya pun bisa 100%. Kayak gitu, Fitri. Oke, ya. Wah, luar biasa Teh Gina. Tadi kita juga sempat ngobrol-ngobrol banyak nih. Mungkin ada teman-teman yang ketinggalan ya. Boleh nih teman-teman nanti ditanya juga di depan sini. Karena nanti akan kita pilih dijawab langsung sama Teh Gina gitu. Dan ngomong-ngomong nih, Teh Gina itu rutin memberikan pelatihan dan pembekalan di PT KAI ya Teh. Sering selalu menjadi coach atau trainer juga di luar PT KAI. Nah, itu rata-rata biasanya problemnya mereka tuh apa ya Teh yang di luar PT KAI ini. Jadi kayak misalnya mungkin kliennya Teteh atau apa gitu. Coach yang Teteh pernah jadi trainer gitu. Kalau yang namanya masalah itu banyak banget lah ya. Misalkan kalau saya tuh kayak ada masalah rumah tangga, ada misalkan yang mau pisah gitu, itu saya terima juga. Ada yang lagi bingung untuk ngambil pilihan A atau B gitu. Terus saya juga pengen cari yang tepat nih, ini untuk masalah pekerjaan saya, gimana naikin keuntungan dalam perusahaan saya, itu bisa. Jadi semuanya saya ambil. Dan saya akan temukan tadi gimana caranya pakai ilmu-ilmu gitu dari Milton Erickson agar mereka itu dari alam bawah sadar menjadi dikembalikan ke alam sadar bahwa ini loh yang harus saya lakukan tuh gitu. Karena si jawaban itu yang saya pelajari selama ini gitu ya, dengan berapa ratus klien begitu. Yaitu tadi semua manusia sudah memiliki jawaban di dirinya masing-masing. Karena manusia pada dasarnya people is okay gitu kan, people okay gitu. People itu adalah perubahan itu tidak terelakkan, ya nggak? Semua perubahan itu nggak bisa terelakkan. Kayak kita sekarang ada pandemi COVID-19, kita harus gimana? Kita harus berubah. Kita nggak bisa terus ya udah pakai cara masa lalu. Yes, kitanya yang berubah. Kita lakukan segala sesuatu dan apa ya? Tadi ada action gitu. Bukan cuma ya udahlah nanti niat, enggak gitu. Ada momentum melakukan gitu. Kita cari gitu. Gitu. Jadi semuanya sebenarnya semua bisa lah gitu. Jadi ya tadi penyadaran aja gitu. Penyadaran itu paling penting sekali gitu. Penting banget untuk tahu banget tentang kesadaran itu sendiri. Gimana kita ya seyogianya manusia ingin menjadi manusia yang bermanfaat dan baik. Itu sih.
gitu. Oke, luar Hmm. biasa, Teh Gina. Hmm. Luar biasa. Nah, ngomong-ngomong nih, Teh Hmm. Gina itu Hmm. adalah teman-teman seorang influencer juga. Boleh dicek followersnya banyak banget. Udah puluhan ribu gitu ya. Asik nggak sih Teh jadi influencer? eh itu balikin lagi karena saya makin jadi gini ya, bukan saya gitu dengan banyaknya followers apakah jadi gimana euforia apa itu jadi lebih berat lagi amanahnya. Saya nggak bisa juga kan masukin postingan yang nggak banget gitu, yang unfaedah gitu rasanya atau gimana gitu kan. Itu menurut saya gini, ya Allah gitu, bila memang keberadaan saya, jadi kalau yang aduh saya followersnya masih dikit nih, jadi saya nggak usah lah ngelakuin sesuatu hal ya untuk apalah gitu ngasih motivasi ke orang lain. Nggak, semua yang saya simpen di Instagram saya atau di Facebook saya gitu ya. Saya Twitter udah nonaktif gitu sekarang. Itu tuh karena saya ingin gitu. Self reminder ke diri saya sebenarnya itu Mbak Fitri. Itu self reminder buat saya Oh, gitu. oke. Jadi bener-bener gimana kalau saya suka ngomong juga yang dalam hidup ini harus selalu bersyukur, ikhlas dan jangan lupa bahagia. Itu kan tagline saya. Jadi ya udah bener. Jadi saya selalu ngingetin lagi, oke, dan saya suka bilang ya tadi, gimana kita cari cara, gimana kita respon positif. Jadi itu sebenarnya self reminder. Dan itu amanah gitu yang saya apapun postingan saya gitu. Makanya hati-hati dengan jejak digital Anda tuh jangan aneh-aneh, jangan suka pokoknya yang negatif. Jejak digital tuh forever guys. Dan yang paling penting lagi, coba deh kalau Anda nggak takut sama jejak digital dunia, nanti di akhirat gitu. Jadi benar postingan-postingan kamu tuh ya benar-benar tentang kamu gitu. Karena saya benar-benar balik lagi ke yang buku ini ya, di coaching di Milton Erickson, saya ngerti banget bahwa panggilan kebahagiaan yang integral. Jadi saya baca ini, aku menguasai arus makna dan kegembiraan murni dalam hidupku. Aku menghargai anugerah kehidupan. Aku merasakan anugerah kehidupan. Aku berbagi anugerah kehidupan dengan dunia. Aku melihat dan merasakan kegembiraan murni dari cinta dan kebahagiaan yang mengalir dari alam semesta melewati diriku masuk ke momen saat ini. Kebahagiaan sejati adalah sebuah pilihan. Aku memilih untuk berbahagia sekarang. Aku berdiri tegak seperti huruf H besar dan menyelaraskan kebahagiaan dalam diri dengan dunia luar. Aku berhubungan dengan semua orang dan segala sesuatu di sekitarku. Aku adalah kegembiraan murni dari cinta. Jadi kalau ngomongin cinta, cinta itu bukan Wih. hawa nafsu sesaat gitu. Jadi cinta itu cinta kepada Allah tadi. Jadi kenapa kenapa saya harus punya Instagram gitu? Bukan buat ngalahin, tapi inilah gitu. Bagaimana saya dakwah saya, gimana saya self reminder ke diri saya untuk jadi diri yang terbaik lagi, dan segala sesuatu yang saya posting ya akan dipertanyakan pertanggungjawabannya sama Allah. Gitu loh. Jadi ya itu tadi gitu. Oke. Mm-mm, gitu. Iya benar-benar. Harus Kita selalu pokoknya harus positif. bermanfaat ya Teh. Ya, betul Iya, harus sekali. selalu kasih Mhm, dampak-dampak positif ke orang-orang sekitar. mhm, Entah berapapun followers yang kamu punya di sosmed mhm, gitu atau berapapun teman kamu. Yang penting adalah kita selalu ngembangin hawa-hawa positif buat mhm. lingkungan sekitar kita. Kurang lebih gitu Betul, ya Teh ya. betul, betul. Oke, kita akan langsung masuk nih Teh ke sesi Q&A. Oke, Dan tadi aku sempat filter beberapa pertanyaan nih Teh. Mungkin boleh dibacain dari mhm, yang pertama aku bacain ya Teh dari oke, Atis X5 kalau aku nggak oke. salah baca nih ya. Mhm, Pertanyaannya adalah gimana mhm, caranya memotivasi bagi teman yang terdampak PHK akibat pandemi? oke. Gimana Teh? Nah, ini ya, pas PHK. Kalau saya kayak kemarin sih ada yang di PHK. Ternyata jawaban dia adalah tadi, cari lagi silaturahmi yang lain. Dan dia juga adalah menemukan, tadi kembali lagi, hobi-hobi yang dulu itu bisa ternyata ditekuni dan bisa jadi profesi dia. Itu dan semua orang itu beda-beda. Itu kemarin saya coaching beberapa orang yang PHK. Beberapa. Dan itu balikin lagi ternyata, oh si PHK ini adalah momentum mencari hikmah tentang diri sendiri. Oh iya, mungkin saya dirumahkan. Ini sudah takdir saya. Jadi pertama adalah terima dulu gitu. Dan itu bukan kata saya, tapi dengan coaching tadi dia menyadari lagi bahwa oh ya, ini sudah terjadi dalam hidup saya terima dengan lapang dada, ikhlas itu pasti susah, tapi harus dilakukan gitu sebaik mungkin. Terus gimana? Cari cara lagi nih. Ada yang dimulai dari hobi, oh ternyata saya suka banget nih ngebengkel, saya mau mulai deh kayaknya buka-buka bengkel gitu. Terus ternyata saya tuh sekarang suka banget Oke. sama ini dan ini. Jadi benar-benar dikembangin. Oh sekarang kita harus bisa di teknologi. Gimana caranya pakai teknologi gitu. Gimana banyak lah gitu. Ya, contohnya makanya kemarin ketika saya inovasi, saya di rumah, gimana caranya tetap ngajar ya tadi pakai Zoom gitu, motivasi ke Doop Divre sehari bisa di beberapa tempat, ada webinar misalkan di Solo, satunya di Palembang, satunya di Bandung, Jakarta. Jadi itu yang paling penting pertama yang di PHK pertama adalah PR-nya ya tadi terima dulu gitu, ikhlaskan. Kalau kemarin ya dari coaching kemarin yang banyak gitu. Dan ya tadi ngambil cari cara lagi apa sih? Biasanya kemarin tuh banyaknya dari hobi
merecall lagi hobi-hobi apa sih yang Oke. bener-bener kemarin kayaknya nggak direkod gitu kayaknya rasa. Nah sekarang coba kita cari lagi, Malah kita gali lagi. Ini waktunya gitu. Kenapa nggak malah cara nggak berkebun? sengaja gitu ya Teh. Nah, berkebunnya Cara nanti nggak kita sengaja kita jual kembali. gitu, ya. Jadi segala macam. Berdagang online itu banyak ngebantu para Iya petani iya gitu, betul betul ngebantu para betul. petani kita jual-jualin online gitu. Nah itu banyak banget. Jadi untuk yang PHK adalah jangan diratapi, jangan sudah terjadi. Oke sekarang kita move on ke depan, cari cara bener-bener coba diiniin gitu. Apa nih bisa saya lakuin? Apa nih bisa saya lakuin? Saya punya silaturahmi kemana lagi? Saya bisa tanya-tanya lagi apa? Atau ya tadi terus coba cara nanti misalkan ada bukaan lagi penerimaan di mana coba lagi. Jadi never give up. Never give up. Selalu akan ada harapan. Berprasangka baiklah kepada Allah. Gitu lah. Gitu. Gitu Fitri. Iya, Mm-mm. oke Teh. Mm-mm. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Mm. Taufik_Fiktida. Oke. Okay. Bagaimana cara menilai tingkat duplikasi anak dari orang tuanya? Itu kalau mau Anda bilang duplikasi itu 100%. Jadi gini, ya banyak yang bilang, ini tuh kayak bukan anak saya, nggak mungkin Bapak Ibu, itu anakmu, itu pasti benar-benar melihat dirimu. Dan kalaupun memang si anak ini tidak tinggal bersama dirimu dengan Bapak Ibunya, dia akan duplikasi nenek kakeknya, dan nenek kakeknya itu kan juga ibu bapaknya duplikasikan nenek kakeknya lagi gitu loh. Jadi dan itu Iya, kalau betul. misalkan disimpan di tempat daycare, oke, tapi tetap si pembawaan di daycare-nya itu nanti ya akan masuk ke diri dia dan tetap ngeliat ibu bapaknya gitu. Jadi dan gitu ya, namanya pendidik nih. Banyak kan pendidik bilang apa? Pendidik siapa? Dosen, trainer, guru. Enggak, pendidik itu ada dua, pendidik secara kodrat dan pendidik secara profesi. Pendidik secara kodrat itu bapak ibu yang ayo kita bangun karakter anak sebaik mungkin, sedini mungkin gitu loh. Tangga harus bersyukur gitu. Karena ibu adalah madrasah seorang anak. Gitu. Tadi saya bilang bahwa kalau bapak yang punya istrinya di rumah terus bersyukur gitu. Karena bener-bener ya ngurus Iya. dirimu dan ngurus anakmu dan ngurus rumahmu gitu kan. Yang dari pagi sampai sore gak kelihatan gitu. Nah itu, jadi kalau duplikasi anak yang lihat. Jadi misalkan kayak gini, di anak disuruh sholat. Sholat dong sholat. Ternyata bapaknya lagi main catur, bapaknya juga main catur gitu kan. Misalkan, ayo kita ke masjid, tapi bapaknya gak pernah ke Iya. masjid. Jadi diajak gitu, bareng-bareng. Jadi bener-bener ngelihat gitu, akan melihat gitu. Makanya kita harus sadari banget sebagai orang tua memberikan contoh yang terbaik gitu. Dengan meneladani siapa? Meneladani Rasulullah. Gitu. Jadi itu yang harus kita lakukan. Yang bener-bener yang kita lakukan ya tadi. Kalau pendidik sebagai kodrat, kita sebagai orang tua. Jadi orang tua harus tetap semangat, tetap semangat. Karena yang akan ditanyakan nanti di akhirat adalah itu tadi. Anakmu sudah dididik seperti apa? Gitu. Jangan-jangan ya, Oke. nah gitu-gitu aja gitu. Tetap semangat, tetap semangat. Kitanya ubah diri, kita ubah anak kita juga, value di rumah tetap dijaga. Value yang terbaik. Oke, luar biasa Teh Gina. Nah, ini saatnya untuk Teh Gina boleh melempar pertanyaan untuk teman-teman yang Mhm, udah join. Dan mhm. nanti ini jawabannya siapapun boleh jawab nih Teh. Jadi cara mainnya, Teh Gina lempar pertanyaan apapun, satu. Mhm, Nanti mhm. tim sosmed akan lihat nih siapa aja yang jawab. Nanti yang beruntung bakal dapat free coaching dari Teh Gina. Nah, boleh Teh silahkan. Oke, boleh. Boleh nih. Saya suka nanya-nanya. Ini kayaknya gampang kayak logika aja sih, gampang banget. Nilai itu ada dua. Ada yang namanya score, ada yang namanya value. Kira-kira bedanya apa? Udah. Nah, itu dia. Nilai itu ada dua. Makanya tadi Oke, saya nilai ngomongin itu ada value, dua. value. Nilai itu ada dua. Ada yang namanya score, ada yang namanya value. Bedanya apa? Jadi perbedaan skor sama value. Mm-mm. Ya Teh ya, kurang Dua-duanya lebih nilai. kayak gitu. Yes. Mm-mm. Boleh kan? Atau kita Oke, harus nah, nanya yang udah kita jawab, yang udah kita bahas? nggak apa-apa Teh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Perbedaannya antara skor sama value ya. Mm-mm, mm-mm. Oke. Teman-teman nih silakan yang mau free coaching sama Teh Gina, boleh nih langsung dijawab aja. Tapi teman-teman jangan lupa untuk Instagramnya itu jangan di private ya, supaya kita gampang untuk hubunginnya nanti gitu. Mm. Ini udah pada jawab belum nih? Nah, nih ada sih yang jawab nih Teh. Value menunjukkan karakter atau adab. Skor menunjukkan kompetensi. Tuh, Yes, dari bagus. Aris X5. Oke. Siapa lagi? Mungkin Skor ada itu lagi bentuknya yang angka, value jawabannya itu lebih bentuknya bagus. manfaat. Oke. Oke, Good. Oke. good. Nilai itu dia dari angka. angka diperoleh, value adalah hasil dari yang kita dapat dari usaha. Oke. Kualitatif dan Oke, boleh. kuantitatif. Oke. Boleh aku jelasin nggak?
Belum ya, mereka masih ngejawab ya. Belum, belum. Iya, masih jawab. Nanti Teteh boleh lihat nih siapa nih yang kira-kira jawabannya cukup mendekati. Teteh pilih satu account, boleh Teteh catat. Nanti kita kontek-kontekan lagi di belakang. Siapa yang berhak mendapatkan free coaching. Nih, ada yang jawab juga. Nggak tahu, katanya lulusan sastra nggak diajar itu lulusan bareng sama saya tuh. Masih Daniel tuh teman saya. Jadi ya skor sama value itu pasti udah diajarin lah gimana. Nah, ini yang mau saya kasih tahu juga gitu, bahwa karakter itu tadi kita yang ditujunya bukan hanya skor, Fitri, tapi kita value yang paling penting. Karakter itu tadi, makanya tadi ada yang bilang juga ya, karakter itu yang kompetensi sama karakter itu, dia value sama skor itu gimana. Nah jadi gini, orang banyak banget belajar, boleh ya di sini, orang belajar itu karena nilai. Semua orang belajar karena nilai. Tapi ada yang namanya studying, ada yang namanya learning gitu. Kalau studying itu yang ditujunya adalah skor, kalau learning yang ditujunya adalah value. Makanya saya bilang beda antara skor sama value. Skor itu benar-benar tadi angka yang A dapat nilai 100 segala macam, itu kita punyanya fixed mindset. Fixed mindset itu adalah kita bersaing sama orang lain, Fitri. Bersaing sama orang lain. Kenapa sih dapat saya 75, dia 100? Nah, terus kalau jadi ibu atau bapak, orang tua, kenapa kamu tuh nggak kayak kakak kamu, kenapa kamu nggak kayak adik kamu, kenapa kamu nggak kayak anak tetangga, gitu. Jadi dibandingin sama orang lain dari skor, dari angka, yang sifatnya adalah tangible, gitu loh, yang bisa terukur. Tapi kalau misalkan value itu intangible. Value itu kita learning, yang ditujunya adalah value, itu growth mindset, kita bersaing sama diri kita sendiri. Gimana kita tadi memperbaiki diri, gimana tadi karakter kita lebih baik lagi, gimana paham tentang kejujuran, bagaimana empati, bagaimana simpati, bagaimana tanggung jawab, bagaimana amanah itu berat, bagaimana melakukan segala sesuatu tuh diyakini paham benar bahwa ada yang melihat kita gitu. Dan kita harus jadi gimana, harus jadi manusia bermanfaat gitu. Jadi bener-bener yang kalau tadi kita ngomongin ke hasil kerja dan hasil belajar, itu masuknya tadi gini, hasil. Nah hasil itu dua. Hasil itu ada yang namanya outcomes, ada yang namanya result. Bener gak? Ada dua kan? Oke, ada yang namanya outcomes, ada yang namanya result. Nah, outcomes ini yang tadi saya bilang, yang smart, yang terukur, yang in control. Result ini yang out control. Kalau kita mau ngomongin hasil, tadi banyak banget yang ini ya, yang bilang tentang hasil. Jadi itu, skor itu ya tadi, nilai A, B, gitu. Terus dapat nilai 100, dapat pokoknya doktor. Nah, itu doktor, SS, SPMP itu skor. Tapi kalau kita ngomongin value, gimana kebermanfaatannya? Si EPC ini udah dapat sertifikat dari Ericsson, itu dipakai nggak? Kebermanfaatannya ada nggak orang-orang yang mendapatkan manfaat dari si gelar doktor itu, dari gelar SS itu? Ada nggak gitu? Jadi bener-bener ya tadi gitu, bukan sekedar ya tadi tangible versus intangible. Kita bisa beli rumah, tapi kita nggak bisa beli keluarga. Kita bisa beli tempat tidur. Bahkan kalau pakai akal bulus bisa minum pil tidur, tapi kita nggak bisa beli tidurnya, gitu loh. Jadi kita bisa beli jam tangan sebagus apapun, tapi kita nggak bisa beli waktu nggak bisa. Jadi benar-benar memahami betul hidup itu adalah modalnya adalah namanya nyawa gitu ya, namanya nafas nih, nafas tuh modal, nyawa sama nafas, dan aset berharganya adalah waktu. Paling berhargai waktu gitu, yang sudah diberikan sama Allah, yang Anda harus isi semuanya dengan hal-hal yang gimana, yang positif, yang bermanfaat gitu, biar nanti ketika di padang mahsyar ya udah tahu lah gitu, udah paham juga nih, karena kita nggak pernah tahu nih mau timbangan mana yang lebih berat kan, makanya kita harus selalu menjadi orang yang baik tadi saya bilang gitu. Iya betul. Gitu. Robin Hood itu Robin Hood orang baik, tapi caranya bener nggak dengan cara mencuri? Nggak ada kebenaran dalam apapun guys, nggak ada itu. Jadi saya bilang jadi lebih baik ditampar dengan kejujuran daripada dicium dengan kebohongan. Ya maksudnya jadi ya namanya kebohongan pasti akan ditutup sama dikit lagi gitu. Ngerasanya juga nggak apa-apa lah, bohong dikit bohong tetap dosa guys gitu. Jadi pahami itu. Walaupun dikit ya, tetap aja negatif. Jadi yuk kita berubah, nggak usah berubah jadi orang lain, no. Be the best of you gitu. Mau mata kamu belong, mata kamu sipit, mau tinggi, pendek, saya juga pendek Fitri, jadi ke 153 cm. Tapi gimana tadi kelemahan saya isi lagi dengan kelebihan-kelebihan yang lain, agar si 153 cm ini nggak dilihat gitu. Itu, jadi pergunakanlah gitu, apapun gitu yang di dalam diri Anda, potensi Anda, cari tahu potensi Anda. Yang tahu potensi saya kan orang lain, no.
kamu harus ngerti apa potensi diri kamu sendiri. Karena kamu bukan benda mati. Pulpen itu fungsinya banyak, potensinya banyak, tapi dia benda mati, dia nggak bisa ngejelasin. Tapi Anda sebagai manusia, Anda bisa menjelaskan apa potensi saya. Apa yang membuat diri saya menjadi lebih baik lagi. Gitu, Ya. itu value sama skor. Luar biasa, Teh Gina. Aku sampai tepuk tangan sendiri di sini. Karena berasa ikut coaching gratis sih sebenarnya. Semua yang nonton nih sekarang, semua yang lihat, yang join, itu berasa banget kayak kita tuh dapat motivasi baru dari Teh Gina gitu. Ini Risma bagus ya. Makasih banget Teh Gina. Sama. Ini Risma bagus. Bagaimana cara agar skor dan value itu berjalan secara bersamaan? Ya tadi, skor itu bonusnya, Fitri. Value itu yang kita tujunya dulu. Kita kerja, niatnya apa? Ibadah. Value kebermanfaatan kita. Bonusnya skor dapat gaji. Nah itu. Jadi si skor, kita belajar mati-matian gitu loh, dengan jujur, dan kita dapat nilai bagus. Nilai bagusnya itu bonus skor tadi. Tapi value-nya tadi kita gimana? Kita perjuangan, kita belajar, learning, kita bukan cuma ngafalin, kita pahamin. Gitu. Tenang, Anda datang ke kajian, oke? Anda datang ke kajian ya. Nah, lurusin niatnya untuk cari ilmu dari ustadznya, dari ustazahnya. Nanti skornya ya dapat jodoh yang soleh atau soleha yang taat, itu bonusnya gitu loh. Itu bonusnya. Jadi itu beda gitu. Makanya antara value sama skor dilurusin lagi niatnya. Kayak gitu. Oke, luar biasa Teh Gina. Kayaknya teman-teman juga pada seneng nih ya, bisa ngobrol-ngobrol bareng sama Teh Gina, bisa komen-komen bareng-bareng di bawah di kolom komentar. Makasih banget Teh Gina. Kayaknya waktunya juga kita udah ngobrol dari tadi, bahkan sempat kejeda tadi ya. Terus akhirnya pada rame lagi join. Ini karena kekuatan followersnya dari Teh Gina sih sebenarnya. Iya, makasih banyak ya Teh Gina atas waktunya. Seneng banget rasanya bisa ngobrol-ngobrol bareng Teh Gina. Semoga Teh Gina sukses selalu menjadi motivator, trainer, dan coach yang benar-benar menjadi panutan. Sukses selalu juga di PT KAI-nya. Tuh keren Sindo katanya perbanyak topik kayak gini. Wih. Amin. Nah, iya benar-benar. Mantap. Nanti Teh Gina lagi yang isi. Banyak ya. Makasih banyak ya Teh Gina. Makasih banyak sudah meluangkan waktunya. Salam Teh Gina buat keluarga ya. Iya, sama-sama. Fitri, boleh nggak aku tutup sama satu lagi dari buku ini juga aku bacain? Boleh ya? Boleh. Sekalian juga. Aku juga mau bikin podcast juga sih mengenai buku ini dengan coachingnya tadi ya. Karena aku tuh paham betul gitu bahwa benar, karena semua manusia itu mantan apapun bisa diselesaikan dengan caranya masing-masing. Dengan gimana? Dengan selalu berpikir positif. Dan nanti kita tutup dengan yel-yel ya. Nanti Fitri ikutin yel-yel saya ya, yang dalam hidup ini. Oke? Ilmunya keren. Enggak, saya masih banyak belajar guys. Jadi never stop learning ya. Ingat, enggak, dua hal, tidak boleh sombong, tidak boleh iri hati. Karena memang rumput tetangga selalu lebih hijau. Jadi tetaplah kita merendah, tetap pokoknya kita fakir ilmu, kita cari-cari ilmunya sebanyak mungkin, sebaik-baiknya. Oke, ini adalah perjalanan sang pahlawan, panggilan kehidupan Anda. Aku adalah pahlawan dalam kisah hidupku sendiri. Aku adalah warisan hidup dari kebahagiaan integral dalam cara yang sempurna menurutku. Aku memancarkan potensi kebahagiaanku, aku belajar dan tumbuh dalam kisah kehidupanku yang terbentang. Aku adalah pejuang, penyelamat, juara, dan pemimpin dari kebenaran dalam diriku. Aku menjalani panggilan hidupku seiring dengan aku mengembangkan karakter, integritas, pengetahuan, dan kepercayaan. Aku membuat komitmen yang kuat dan mempertahankannya dalam menghadapi kesulitan yang berasal dari dalam dan luar diri. Hari ini, aku memilih menjadi semua kebahagiaan dan kebahagiaan yang sebagaimana diriku, apa adanya. Aku sangat bersyukur. Aku merasa sangat diberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Keren banget Gina. Aduh, ini tetaplah pokoknya semangat guys.
Semangat guys, aku juga insya Allah mau bikin juga buku tentang puisi-puisi aku yang banyak banget ya. Insya Allah pengen aku bukukan, nanti mungkin bisa juga ya ke Sindo News ya, cari-cari cara ya. Iya, betul. Dengan silaturahmi yang Pokoknya ada. kalau udah cetak ya, Teteh kabarin ya. Insya Allah, insya Allah. Oke, semuanya bisa bareng-bareng sama saya juga sama Fitri, Mbak Fitri bareng-bareng ikuti kata-kata saya. Oke, bareng-bareng semuanya yuk. Dalam hidup ini harus selalu bersyukur, ikhlas, ikhlas, dan jangan lupa bahagia. Oke, selamat bahagia ya guys, semuanya bersyukur dan ikhlas. Thank you. Sama-sama. Thanks for having me. Thank you. Semoga ilmunya bermanfaat untuk semuanya. Amin. Oke, Bye-bye, yo, Teh Gina. dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya dadah. Dah. Dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu tadi perbincangan kita dengan Teh Gina. Seneng banget rasanya ya teman-teman sudah sharing-sharing ilmu dan juga motivasi-motivasi di masa era pandemi COVID-19 ini yang akan kita ketemukan, yaitu yang namanya era new normal. Jadi teman-teman harus selalu semangat dan tetap selalu, nah ada yang komen, jangan lupa senyum hari ini. Nah itu paling penting, senyum yang tulus biar kita bisa memberikan aura-aura positif ke lingkungan kita. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Dan sekali lagi nanti untuk beberapa teman-teman yang mendapatkan hadiah berupa voucher belanja 100.000, voucher hotel, dan juga free coaching dari Teh Gina akan dihubungi langsung oleh tim Sindo News. Jadi teman-teman, jangan lupa juga jangan di private Instagramnya karena supaya di kontaknya lebih gampang. Oke, terima kasih teman-teman semua. Selamat sore dan jangan lupa pantengin selalu IG Live Sindo News. Di luar kita berjarak, di sini kita tanpa jarak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.